adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu lagi di dalam kelas online PKK kita pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pimpinanmu, penyertaanmu dan perlindunganmu buat pribadi kami sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini kami dapat bertemu lagi di dalam kelas online kami pada hari ini. Bapa di surga, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu akan terus memimpin kami sepanjang kelas online ini berjalan dari awal, pertengahan, sehingga selesainya. Biarlah kami dapat memberikan fokus kami, dapat menikmati pelajaran pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk memulakan kelas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Matius pemungut cukai mengikut Yesus yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sehingga ayat yang ke-13. Di luar kota Kapernaum berdekatan dengan Tasik ada sebuah pejabat kecil. Itu adalah pejabat pemungut cukai. Apakah yang sedang dilakukan oleh orang di dalam pejabat ini? Mereka memungut uang daripada orang ramai yang menjual buah-buahan dan sayur-sayuran di Kapernaum. Uang itu dikenali sebagai cukai. Mereka yang tidak mau membayar cukai tidak dibenarkan menjual buah-buahan dan sayur-sayuran mereka. Uang cukai ini harus dibayar kepada seorang yang bernama Matius. Matius dan pembantu-pembantunya duduk di belakang meja mengira uang kutipan. Kadang-kadang Matius akan menipu mereka. Dia akan meminta jumlah yang lebih besar daripada yang harus mereka bayar. Uang lebihan itu akan dimasukkan ke dalam poketnya sendiri. Nah, sebab itulah orang Kapernaum tidak menyukai Matius. Suatu hari, Yesus datang ke kota Kapernaum bersama dengan Yohanes, Andreas, Petrus, dan Yakobus. Yesus nampak seorang pemungut cukai bernama Matius duduk di tempat memungut cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius berdiri lalu mengikut Yesus. Sementara Yesus makan di rumah Matius, banyak pemungut cukai dan orang yang dihina oleh masyarakat makan bersama-sama Yesus dan pengikutnya. Beberapa orang Farisi nampak hal ini, lalu bertanya kepada pengikut-pengikut Yesus, "Mengapa guru kamu makan bersama-sama pemungut cukai dan orang yang dihina masyarakat?" Yesus mendengar pertanyaan mereka, lalu menjawab, "Orang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang yang sakit memerlukan dokter. Carilah makna ayat Alkitab ini. Aku mengkehendaki belas kasihan dan bukan korban binatang. Itulah sebabnya aku tidak datang untuk memanggil orang yang menganggap diri mereka baik, tetapi mereka yang dianggap hina." Kawan-kawan Matius sangat gembira karena Yesus mau mengajar mereka, tetapi orang yang paling gembira ialah Matius. Yesus telah memanggil dia untuk menjadi murid-Nya. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, anak Zebedeus, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Adik-adik, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di kelas yang akan datang. Bye-bye.
Teman-teman, tahukah kalian, Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid